Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Ini terigu mulai naik lagi. Terus naik biar yang lain ikut. Jadi yang memakai bahan terigu siap-siap naikin lagi. Kayak Indomie yang udah naik ya kan, bisa jadi naik lagi. Itu terigu merek Payung. Kalau saya pakai terigu Bogasari semua ya mereknya, atau yang dari Bogasari lah. Untuk dia ada pilihannya seperti yang cap payung itu 215.000 modalnya. Terus cap segitiga itu 235.000. Terus cap lencana merah itu 216.000. Kalau gula merek GMP seperti ini itu 635.000. Terus kalau aci sekarang ataupun sagu saya udah make dua merek. Yang pertama aci gunung, bentuk karungnya sama, itu aci gunung itu modalnya 290. Kalau yang ini itu aci gunung karang, jadi sama aja, hampir sama. Kalau di bentuk karungnya cuma ada tulisan karangnya ya, itu lebih murah. Saya dapatnya 260.000, bedanya 30.000 sama aci gunung ataupun sagu yang merek gunung. Lumayan ya, 30.000. Jauh banget ya bedanya. Tahu kualitasnya kali ya. Ini juga baru datang hari Sabtu kalau nggak salah yang merek karang ini. Sebelumnya juga belum pernah ngambil, tapi kemarin ada yang nawarin, tak tempat biasa saya ngambil itu, ya udah tak cobain sambil ngoping juga. Mana tahu ada pelanggan kita yang komplain, nanti berarti masalah. Berarti nggak boleh ganti merek kalau ada komplainan dari pelanggan kita yang biasa make aci ataupun sagu yang merek gunung. Nah, untuk dalam video saya sebelumnya ada yang komen minta dibikinin video barang apa aja yang keuntungan kita itu besar dan barang apa aja yang keuntungan kita itu kecil. Kalau menurut saya untuk toko pengecer lain ya. Kalau saya kan udah semi glosir. Kalau di semi glosir ini, kalau untuk untung yang seperti 10.000 ke atas itu kayaknya nggak ada. Bahkan kebanyakan tuh 5.000 ke bawah kalau untuk keuntungan. Nah kayak gini misalnya, ini gula GMP yang kemasan, ini paling dapatnya 5.000 perak per karton ini. Tapi beda halnya dengan ngecer ya. Kalau kita jual ngecer dusan kayak gini itu lebih sedikit untungnya. Jadi dapatnya cuma 5.000. Kalau kayak ginian, minuman kayak gini cuma 1.000. Ini kadang 1.500, 2.000, bisa juga 1.000, tergantung. Kalau lagi dapatnya ada potongan harga, kita dapatnya agak lebih. Kalau lagi dapatnya non potongan apa-apa ya kayak gitu, nggak mungkin kita naikin turunin kan repot. Jadi jualnya ya tetap harga nanti, tetap harga lama ya. Kalau kita nggak dapat promonya, jadi kita dapatnya sedikit. Nah kayak tepung beras ini misalnya, ini antara 3.000 4.000 itu udah tinggi kalau untuk keuntungan. Sama seperti kayak gini tuh ya paling 2.000, 1.000, 1.500. Untuk kalau yang terigu kita ngambilnya 3.000 per karung kalau terigu, semua terigu. Terus kalau gula kita ngambilnya 5.000 per karung. Per karung 5.000. Itu kenapa kita ambil 5.000? Sesuai dengan modalnya. Itu modalnya 600 lebih. Jadi kita ngambil 5.000 itu kalau dipersenin cuma berapa persen gitu. Kalau kayak terigu gini
masih harganya 200-an ya kita ngambilnya 3.000 gitu. Dan aci juga kayak gitu ya, paling tingginya 5.000. Nggak ada sebenarnya kalau yang di toko semi glosir itu ngambilnya puluhan ribu itu nggak ada. Kayak ginian mak 5.000, 3.000, ini 3.000, tergantung kadang-kadang kondisi barangnya juga. Kalau lagi pengirimannya agak murah gitu, bisa jadi kita dapatnya bisa 5.000 per dus, tapi itu nggak bertahan lama, biasanya 2 hari aja udah harus diturunin lagi. Itu kalau posisi barang turun, kita harus ngikutin harga turunnya juga. Nah apalagi seperti ini perkopian, terus bagian mie instan itu kalau lagi tidak ada potongan dari salesnya ataupun kita tidak mampu ngikutin program yang diberikan, biasanya kalau ada program kayak gitu nanti kita dapat potongan entah itu 2.000, entah 1.000 per karton, bahkan ada potongan langsung. Dan itu tidak setiap kita belanja itu ada, kadang nggak ada juga. Terus kadang juga kalau target kita yang diberikan terlalu besar, kita juga nggak sanggup ngambilnya. Mungkin ngordernya sanggup, tapi nanti kita kan harus mikirin untuk pembayarannya juga, karena kita harus jaga nama baik toko juga. Makanya pembayarannya ya selambat-lambatnya lewat sekali, habis itu kita coba lunasin gitu. Ya ini kalau dijual per kardusnya, kalau harga normalnya ya 1.000, 1.200, karena dia harganya suka dapat ganjil gitu kan. Kalau dari perusahaan ataupun di distributor itu harganya kadang ada yang 90, 200 perak gitu kan. Ya itu tadi kita bisa dapat 1.800 gitu misalnya kalau kita jual 92. Begitulah contohnya. Itu bukan harga, hanya contoh saja. Terus kayak gini misalnya minuman Sanqua botol mini ini 1.000 ataupun 1.500. Bahkan kita kalau diturunin barang-barang kayak gini suka ngasih buat yang ngirim, itu kan nggak ada hitungannya istilahnya kayak gitu kan. Seperti teh pucuk 3.000. Sebenarnya di toko semi glosir itu kalau kita ngikutin keuntungan harus besar terus ya nggak jalan, barangnya nggak muter. Jadi bisa-bisa nggak ada yang beli, karena ya kesannya kayak gitu. Nanti jatuh-jatuhnya ya imbasnya ataupun kedengaran di kuping orang nantinya kan di toko itu mahal, karena yang kita layanin ini fokusnya ke orang warung lagi, jadi orang jual lagi. Makanya benar-benar harga itu harus dijaga, atau harga itu harus dijaga benar-benar. Dibolak-balik. Ya begitu. Tapi kalau ngecer itu lain lagi. Kalau ngecer kayak Indomie kadang ada yang orang jual 3.500 per piece misalnya di warung-warung. Itu mereka dalam satu piece saja kalau kisaran modal sekarang itu udah dapat 700 perak ataupun 600 perak per piece. Tapi kita nggak bisa. Kita di sini kalau per piece-nya itu ya 125 perak, 150 perak, kayak seperti itulah. Tapi dia pengambilannya di 5, kalau enggak 10 gitu. Itu hitungan grosirnya seperti itu. Beda halnya dengan bijian. Kalau bijian mah udah tebak-tebak aja lah. Ngepas-ngepasin gitu kan. Ya nggak mungkin juga nggak mungkin juga 3.100 perak kan, nggak mungkin. Susah kembaliannya. Ya paling itunya kan 3.500 gitu kan, yang gampang-gampang nyari kembaliannya. Tapi kan jarang kalau di kita itu, karena kita sudah fokus di pelanggan buat ngewarung lagi. Jadi yang beli-beli untuk pribadi pun sebenarnya ada, tapi mereka nggak beli 1-2, mereka udah beli kayak Indomie 5 gitu. Jadi hitungannya mereka udah dapet juga harga glosir.
dapat mereka kalau belanjanya 5, 10 gitu. Itu memang harganya udah ngunci seperti itu. Jadi kalau beli satuan itu harganya udah kayak tidak ada patokan. Bisa jadi 3.000, ya, ntar datang lagi bisa jadi 3.500 gitu kan. Jadi nggak ada patokannya. Yang jelas untuk di toko semi grosir itu tidak ada ataupun jarang sekali barang yang bisa kita jual dengan keuntungan itu di atas 10, di atas 5 itu jarang sekali. Kalau posisinya normal-normal aja itu keuntungannya ya seperti yang saya bilang tadi, antara 3.000, 2.500, 1.500, 1.000. Itu nggak terhitung rokok ya. Kalau rokok digrosirin itu satu bungkusnya untungnya Rp200. Ayo persenin aja coba. yang mau persenin coba ayo persenin. Rokok Sempurna Mil misalnya modalnya 25 sekian, terus kita ngambilnya cuma 200 perak. Ayo persenin jadi berapa? Nggak masuk persennya, keluarnya 0,000 koma sekian gitu. Apalagi per slotnya cuma 1.000, modalnya Sempurna Mil misalnya 260.000, kita ngambilnya 1.000 jadi 261. Coba persenin keluarnya berapa? Nggak bisa. Cuma kalau kita bilang di toko semi grosir itu, kalau untuk rokok itu semacam kata-kata apa tuh, penglaris buat ngelarisin barang-barang yang lain gitu. Jadi itu pemancingnya. Kalau ada rokok sembakonya jalan. Ada juga toko yang nggak ada rokok sembakonya jalan. Nggak nentu juga, tergantung rezeki namanya itu. Jodoh, rezeki, maut itu tidak bisa kita yang atur. Kita hanya ikhtiar, berusaha, bekerja, membuka toko setiap hari. Kalau yang punya toko, yang punya sawah ya tinggal ke sawah setiap hari. Insya Allah rezeki itu akan ada. Nah kayak gini nih. Ini barangnya kayak apa ya? Barang yang laku setiap hari harganya itu nempel sama yang beli. Jadi mahal gopek pun keciri ketahuan barang-barang kayak gini. Karena barang lakunya setiap hari gitu, ketahuan harganya. Kalau kemarin kita jual 130, hari ini kita jual 131, itu ketahuan karena setiap hari laku barang-barang kayak kopi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ini dulu yang bisa saya bagikan dalam video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses buat sahabat sembako semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.